Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pendekatan dalam mengkaji sebuah karya sastra. Namun secara khususnya pendekatan-pendekatan dalam mengkaji karya sastra tersebut akan saya paparkan pendapat dari sebagaimana yang dikemukakan oleh M.H. Abrams, ya. Jadi M.H. Abrams nanti mengemukakan ada beberapa pendekatan yang akan atau yang banyak nantinya digunakan dalam mengkaji sebuah karya sastra. Mari kita simak materinya. Karakteristik pendekatan dalam mengkaji sebuah karya sastra menurut M.H. Abrams. Nah, M.H. Abrams dalam bukunya yang berjudul The Lamb of the Mirror, beliau menyatakan bahwa nanti ada 4 karakteristik, setidak-tidaknya ada 4 karakteristik pendekatan dalam mengkaji karya sastra. Abrams membaginya ke dalam 4 bagian yang meliputi pendekatan objektif, pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, dan juga pendekatan pragmatik, ya. Nah, nanti pendekatan ini akan digunakan sebagai apa? Ya, kalau kita asosiasikan pendekatan itu nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk mengkaji, ya, alat untuk mengkaji sebuah karya sastra, di mana karya sastra tersebut adalah sebagai objeknya, ya. Lalu berikutnya alat untuk mengkajinya itu kita sebut dengan istilahnya itu pendekatan. Nah, jadi empat pendekatan inilah yang nanti bisa Anda gunakan dalam mengkaji sebuah karya sastra, baik itu puisi, prosa, maupun drama. Pendekatan objektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abrams, itu menguatkan bahwa pendekatan objektif itu merupakan suatu pendekatan yang tidak menghubungkan sastra dengan hal-hal lain di luar karya sastra. Nah, jadi intinya pendekatan ini tidak memandang perlu menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya sebagai sebuah pencipta, ya, karena berdasarkan pendekatan ini bahwa ketika karya sastra diciptakan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan pengarang sebagai sebuah penciptanya atau sebagai seorang penciptanya, karena karya sastra tersebut nantinya bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan oleh pembaca. Nah, jadi sudah menjadi bagian yang tersendiri lepas dari bayang-bayang pengarang sebagai penciptanya. Juga pendekatan objektif ini memandang bahwa tidak perlu juga menghubungkan antara karya sastra dengan kenyataan alam semesta atau realitas objektif sebagai sumber penciptaannya. Nah, jadi kalau misalkan karya sastra ini banyak mengambil dari tiruan-tiruan alam, banyak mengambil nantinya asosiasi-asosiasi atau analogi yang diambil dari alam sebagai sebuah metafora atau fenomena-fenomena kejadian yang coba direkam dalam karya sastra, nah itu tidak ada hubungannya. Jadi pure aja nantinya murni yang memang apa yang memang nantinya dihasilkan atau diceritakan secara khusus dalam karyanya, seperti itu. Juga pendekatan objektif ini tidak memandang perlu mengkaitkan antara karya yang diciptakan tersebut dengan nantinya pembaca sebagai sasaran pencipta. Nah, jadi pendekatan ini itu bertahan dan sangat ketat menjaga otonomi karya sastra. Jadi menurut pendekatan objektif ini, yang bahwa karya sastra itu bersifat otonom. Nah, jadi apa yang memang disajikan sebagai sebuah unsur, sebagai sebuah rancang bangun sebuah karya sastra, itulah yang nantinya coba didekati, itulah yang coba nantinya dianalisis. Sederhananya, jadi pendekatan ini tidak perlu menyelidiki karya sastra dengan unsur-unsur lain di luar karya sastra. Jadi kalau karya sastra itu dibangun dalam 2 unsur, ya nantinya ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Pendekatan objektif ini secara khusus nantinya akan fokus pada bagaimana unsur intrinsik itu dibangun. Ya, misalkan kalau dalam puisi Anda fokus nantinya mengkaji unsur batin dan juga nantinya unsur fisik yang nantinya ya dibangun menjadi sebuah unsur intrinsik dalam sebuah karya puisi, bisa diksi, bisa irama, bisa rima, bisa tema, dan yang lain-lainnya. Itulah yang menjadi kekhususan yang harus Anda kaji. Begitupun dalam karya prosa maupun karya drama, yang mulai dari alur pengaluran sampai dengan point of view, sudut pandang pengarang, itulah yang nantinya akan menjadi fokus
fokus Anda untuk menganalisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan objektif. Nah, sementara itu, kalau pendekatan mimetik yaitu pendekatan yang menyelidiki karya sastra sebagai suatu yang otonom, ya tadi sama seperti apa namanya itu yang dijelaskan di pendekatan objektif, ya jadi sama juga kalau untuk pendekatan mimetik ini perlu juga gitu kan yang mengkaji karya sastra berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya karena merasa memang karya sastra itu menjadi karya yang otonom tadi gitu ya. Nah, namun pendekatan mimetik ini masih merasa perlu untuk menghubungkan hasil temuan itu dengan realita objektif. Jadi pendekatan mimetik ini menghususkan atau menurut tidak apa namanya khusus, jadi tidak hanya cukup nantinya unsur intrinsiknya saja, tapi nantinya perlu juga mengkaji unsur-unsur nantinya di luar konteks apa namanya unsur intrinsik pembangun sebuah karya sastra. Di sini kita berbicara pendekatan objektif ini penting nantinya untuk mengkaji sebuah karya sastra juga unsur ekstrinsiknya yang ada di dalamnya. Nah, dalam hal ini nantinya penting juga untuk apa namanya menemukan realita-realita atau kenyataan-kenyataan sebagai sebuah fenomena yang memang ditangkap di dalam sebuah karya sastra itu kemudian nantinya coba dikaji di dalam karya sastra. Nah, otonomi sastra itu tidak berarti menghambat pencarian hubungan data imajinatif dengan data normatif dan data praktis dalam masyarakat yang menghidupkan dan menyuburkan karya sastra tersebut. Dan di sini kita melihat ada sebuah keseimbangan di antara satu sisi karya sastra tersebut nantinya diciptakan sebagai bagian dari apa yang memang apa upaya untuk merekam atau direkam oleh pengarang yang nantinya diwujudkan dalam sebuah karya. Namun unsur-unsur yang membangun sebagai bagian dari sebuah karya sastra tersebut itu nantinya coba dilihat apa namanya sebagai sebuah bagian yang nantinya tidak terlepas antara unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang membangunnya. Nah, disinilah kemudian pendekatan mimetik itu digunakan sebagai sebuah pendekatan yang memang dibutuhkan untuk mengkaji sebuah karya sastra baik secara apa namanya intrinsik dan juga secara ekstensif. Nah, sementara itu, nah kalau pendekatan ekspresif, yaitu nantinya pendekatan yang memang digunakan untuk menyelidiki karya sastra sebagai sesuatu yang otonom. Lagi-lagi kita berbicara nantinya unsur intrinsik sebagai sebuah rancang bangun karya sastra itu penting untuk dikaji. Namun kalau kata pendekatan ekspresif ini nantinya pendekatan ini masih merasa perlu mencari hubungannya dengan pengarang sebagai sebuah pencipta. Nah, jadi kata kuncinya kalau tadi pendekatan mimetik itu kepada realitas atau fenomena yang coba digambarkan, sementara kalau pendekatan ekspresif ini nanti fokusnya itu kepada pengarang sebagai sebuah pencipta. Jadi pendekatan ini memandang bahwa penting untuk menghubungkan karya sastra dengan pengarang, ya karena karya sastra itu merupakan sebuah wujud ekspresi dari pengarangnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak bisa kita melepaskan pengarang dengan karya yang diciptakannya. Mau tidak mau bahwa karya yang diciptakan oleh pengarang tersebut itu nantinya merupakan hasil imajinasi, upaya perekaman, ya, upaya juga nantinya untuk memberikan gagasan, muatan-muatan nilai maupun muatan-muatan apa makna yang lainnya coba diberikan oleh pengarang. Nah, disitulah pendekatan ini menitik beratkan penting untuk mengkaji nantinya pengarang itu sebagai bagian dari pencipta sebuah karya sastra tersebut. Nah, oleh karena itu dari pendekatan ekspresif tersebut, baik itu nantinya unsur intrinsik, juga nantinya unsur biografis pengarangnya itu penting untuk disatukan dalam sebuah analisis atau dalam sebuah kajian. Nah, lalu berikutnya pendekatan pragmatik. Abram mengungkapkan bahwa pendekatan ini pendekatan pragmatik ini penting untuk memandang bahwa hasil temuan-temuan dalam karya sastra tersebut nantinya dicoba dikaitkan dengan pembaca sebagai sebuah penikmat. Nah, dalam artian seperti ini bahwa hubungan antara karya sastra dan pengarang itu penting. Nah, namun yang paling penting juga bahwa karya sastra tersebut memang diciptakan untuk dibaca. Jadi nanti ada segmentasi pembacanya yang memang entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja diciptakan untuk nantinya apa namanya itu
mengapresiasi atau menikmati karya-karya sastra tersebut. Nah, jadi kan kalau kita berbicara selera, tentunya pembaca juga memiliki selera gitu kan, tidak serta-merta nantinya apakah karya sastra yang dibuat oleh pengarang itu memang harus dibaca oleh semua golongan, yang tidak juga. Nanti kita berbicara bahwa ada segmentasi-segmentasi pembaca yang memang nantinya diarah atau memang nantinya di apa namanya itu dituju oleh si pengarang ketika menciptakan karyanya. Nah, oleh karena itulah pendekatan ini atau pendekatan pragmatik ini berkeyakinan jika temuan sastra itu harus dihubungkan dengan hal-hal yang lain di luar dirinya, maka pembaca akan menjadi sangat penting. Nah, pertimbangan pendekatan pragmatik ini adalah tidak ada karya sastra yang diciptakan dengan maksud tidak untuk dibaca oleh pembaca. Nah, oleh karena itu, ini nantinya akan menjadi penting pendekatan pragmatik ini untuk melihat bagaimana karya sastra tersebut di resepsi, bagaimana karya sastra tersebut nantinya diapresiasi oleh pembaca-pembacanya. Sebagai contoh misalkan ada fenomena menarik kalau di Indonesia ini, misalkan yang bisa saya contohkan ada sebuah kelompok misalkan Forum Lingkar Pena. Nah, Forum Lingkar Pena ini nanti slogannya itu akan selalu seperti ini, dari FLP, oleh FLP, dan juga nantinya untuk untuk FLP. Nah, jadi dalam arti ini kita berbicara memanfaatkan komunitas. Ya, jadi komunitas FLP itu nantinya mereka menciptakan, lalu mereka memproduksi sendiri, lalu ditulis oleh mereka-mereka sendiri. Lalu yang paling penting adalah dibaca, juga didistribusikan karya tersebut, lalu dibaca, diapresiasi oleh kelompok-kelompok mereka sendiri. Yaitu yang apa namanya, kelompok mereka sendiri itu otomatis nantinya sebagai apresiator, sebagai pembacanya. Belum lagi nantinya yang di luar dari kelompok tersebut. Nah, dalam artian kita akan berbicara nanti di sini circle gitu kan ya, di mana lingkaran-lingkaran antara hubungan antara pencipta, sastrawan, lalu nantinya ada karyanya, nah lalu berikutnya nanti ada pembacanya, itu nantinya membuat circle tersendiri sehingga apa perputaran dari apa namanya itu pengarang karya dan juga pembaca itu ya nantinya berputar di situ, belum lagi nantinya ditambah dengan pembaca-pembaca yang di luar yang memang melihat atau memandang karya tersebut nantinya penting untuk dibaca. Nah, itulah saya kira pentingnya bahwa pendekatan apa namanya itu pragmatik itu nantinya diperlukan ya untuk dibaca. Nah, untuk apa namanya untuk digunakan sebagai bagian dari analisis karya sastra. Nah, sampai di sini sejauh mana pembaca mendapatkan manfaat dan kenikmatan dari karya yang dibacanya itu perlu diselidiki. Nah, makanya Anda tinggal menentukan ya dari 4 pendekatan karya sastra menurut Emma Abrams ini, Anda tinggal nantinya memilih gitu ya, akan menggunakan pendekatan yang mana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis Anda dalam mengkaji sebuah karya sastra tersebut. Baik itu nantinya bisa menggunakan pendekatan objektif, bisa menggunakan pendekatan mimetik, bisa menggunakan pendekatan ekspresif, bisa menggunakan nantinya pendekatan pragmatik. Nah, pertanyaan dasarnya misalkan selalu nanti saya selalu ada yang bertanya, apakah pendekatan ini harus tersendiri, Pak, harus sendiri-sendiri, tidak bisa nantinya dikombinasi antara suatu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, saya akan menjawabnya bisa ya dikolaborasi. Toh kalau tadi Anda melihat atau menyimak apa yang saya sampaikan antara pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik maupun pendekatan ekspresif, tidak melepaskan pendekatan objektif gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sini kita bisa memandang penting untuk mengkaji sebuah struktur teks karya sastra, karena pada dasarnya yang kita hadapi itu adalah susunan-susunan atau sebuah teks gitu kan ya, yang memang tersusun dari berbagai macam unsur-unsur pembangun secara intrinsik kayak gitu kan ya. Nah, oleh karena itu tampaknya ini akan menjadi menarik ketika nantinya dikombinasi, yang utamanya pendekatan objektif gitu kan ya, lalu nantinya bisa dikombinasi nantinya dengan pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif maupun pendekatan pragmatik seperti itu. Lalu kalau muncul pertanyaan, apakah saya boleh fokus nantinya di satu pendekatan aja, Pak, misalkan pendekatan objektif dan pendekatan yang lain? Sudah barang tentu itu pun nantinya bisa digunakan sebagai bagian yang memang tersendiri. Ya, jadi nantinya memunculkan satu pendekatan aja atau menggunakan satu pendekatan saja, boleh tidak? Boleh, saya kira seperti itu ya.
Nah, itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan penyampaian materi kali ini. Nah, jadi sebagai bentuk sebuah simpulan, saya ingin menyimpulkan bahwa ada 4 karakteristik pendekatan dalam mengkaji karya sastra berdasarkan pendapat Emma Abrams yang nanti bisa Anda gunakan dalam kerangka sebuah analisis atau penelitian. Yang pertama ada pendekatan objektif, yang kedua ada pendekatan mimetik, yang ketiga ada pendekatan ekspresif, lalu yang keempat ada pendekatan pragmatik. Silahkan Anda boleh menggunakan baik di kombinasi maupun nantinya secara tersendiri-tersendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.